Night Live. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita sambut Rio Dumatubun. Siap, silakan duduk. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. Ini Bang Rio. porsi panas nih ya. Lebih panas ini Bang. Apa kabar Bang Rio? Sehat dong alhamdulillah, Res. Saya berapa kali ketemu Bang Rio nih ya di acara spesial show-nya Bang Oki. Oh nonton. Lucu Alhamdulillah. banget. Itu Terus- aku. Iya, sombong juga. Itu aku. Tapi lo nyadar lo lucu gitu ya? Pastilah. Tapi lo lucu banget, iya dong gitu kan. Iya, tapi gimana Bang? Dulu awalnya lo akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang komika tuh gimana ceritanya sih? Sebenarnya kan awalnya kan sapam gua dulu, Res. Di bank tuh udah 16 tahun sapam. 16 tahun. Iya, pokoknya pintu ikut gua kemana-mana. 16 tahun gua awalnya stand up tuh kayak awalnya di bank itu inian disuruh ikut lomba stand up gitu aja. Karena lingkungan tempat gua kerja bank itu suka ngelihat gua kayaknya ini orang kalau ngecengin orang nih lucu deh gitu. Oh, di tongkrongan paling lucu. Bukan paling lucu, ini kalau ngecengin orang gitu. Kalau ngecengin orang. Ngecengin orang tuh orangnya nggak tersinggung tapi ketawa aja. Misalnya gimana tuh? Kayak pala cabang, ya lah bu, gemuk banget sih gitu-gitu. Misalnya gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu iya. Tapi orangnya nggak tersinggung malah ketawa-ketawa gitu. Nah dari situ dijemplungin lah suruh ikut lomba stand up. Siapa tuh yang Ya kepala cabangnya akhirnya. sampai kepala cabang tuh? Kepala cabangnya, udah ini aja nih ikut lomba stand up nih. Dilaporin ke ada komandan sapam kan. Ya komandan sapam, oh iya ini emang ini anak nih. Kalau di mana-mana tongkrongan banyak omong dia ikut lomba stand up aja. Jadi gitu. Tapi lu nggak pernah jadi komandan satpam? Nggak pernah. Nggak Oke. pernah. Kalau sapam senior iya 16 tahun kan. Oh, satpam senior. Iya, heeh. Ya kalau ada baru kamu yang jaga deh aku yang tidur gitu. Oh gitu tuh. Iya. Lebih sering dapat shift apa? Shift pagi, malam? Ketika udah agak belasan tahun akhirnya masuknya pagi doang. Office hour gitu Sabtu Minggu libur. Wih, mewah tuh ya. Iya, PNS lah kurang lebih. PNS. Tapi waktu shift malam ini apa namanya juga lama juga waktu itu. Ya lama. Kalau shift malam lama juga tuh. Ada cerita menarik nggak tuh waktu shift malam? Wah banyak lah ya. Misal lihat setan gitu nggak pernah? Setan lihat gue juga. Setan lihat setan kayaknya. Banyak lah ya pengalaman itu. Pengalaman. Tapi kalau cerita horor ada cerita horor. Ada. Apa tuh kayak gimana tuh? Jadi ini gue nggak tahu ini horor apa bodoh ya, nggak tahu ya. Ini kan beda tipis ya, nanti orang ngantuk ya kan jam-jam segitu ya kan. Jam berapa tuh? Jam berapa? Kurang lebih tuh masih sekitaran jam 10:30 malaman lah. Jadi gue ada jaga bank di daerah Roxy gitu. Nah, lo tau kan kalau dulu kan ada TV tuh yang channelnya kalau nyetel apa di sentralnya semua TV channelnya itu. Iya. Indovision boleh sebut merek lah ya. Iya. Udah. Iya. Oh udah sebut ya. Oh ya, maaf. Pakai inisial langsung. Oh ini live ya? Pura-pura tahu nggak? Jadi tuh gue setel lah kan ada ruang operatornya gitu kan. Jadi gue setel. Waktu itu TV-nya TV A gitu lah. Gue turun ke bawah nyetel. Lah jadi TV B. Waduh, kayak tidur gue langsung. Terus pokoknya segitu takutnya kok TV ngerubah diri channelnya jadi ke channel dangdut. Maksud gue setan mana suka dangdut ya. Terus baru dapet informasi paginya, itu kan baru-baru kerja di situ. Informasi paginya adalah ternyata di bawah tangganya itu, jadi ada motor lama gitu bekas pegawai yang katanya dulu waktu dia pacaran, ceweknya digoncengin naik motor itu jatuh, dianya nggak sadar. Oke. Ini pendengarnya lucu tapi horor. Iya. Terus selama itu akhirnya dia si pegawai ini trauma naik motor. Motornya itu ditaruh di bawah tangga itu. Ini fun fact-nya ya. Jadi semua laki-laki yang pernah kerja di situ, terus ada di lantai 3-nya itu ada sofa busuk lah gitu yang bekas bank gitu. Setiap tidur siang hari pasti mimpi ketemu perempuan. Oh iya? Termasuk lo juga? Aku juga. itu salah satu pengalaman horornya. Oke. Jadi itu ada momen yang kalau pas kita kan mimpi itu kan
ada orang yang nge-keep mimpinya, ada orang yang pengen ceritain mimpinya kan. Nah gue nih orang yang pengen ceritain mimpinya. Jadi tadi gue tidur di atas deh, tapi gue mimpi kedatangan cewek. Pokoknya detailingnya gini lah, ceweknya begini. Terus salah satu temen gue ada mana mungkin Pak Hidayat Jati nonton nih kali ya, dia bilang gitu. Wah, gue kira gue doang kan tadi gitu. Oh gitu. Iya, ternyata orang yang sama. Keluar semua tuh cerita-ceritanya. Cerita-ceritanya banyak tuh CS mimpi yang sama, Talon mimpi yang sama. Ketemu wanita itu. Ketemu perempuan yang itu. Terus di mimpi jadian? Enggak. Gue sih kepengen ya. Terus akhirnya menjadi komika. Jadi komika tuh. Enggak, awalnya tuh belum jadi komik, masih lama tuh prosesnya. 2015 gue masuk stand up tuh. Oke. Karena lomba itu dibawa sama anak-anak banknya itu untuk open mic pertama kali di stand up Jakbar. Oke. Nah disitulah ketika gue stand up di Jakbar itu pertama kali gue masuk jadi tuh kayak di atas panggung kayak ngomong aja gitu, kayak kita nggak tahu stand up kayak gimana kan pada saat itu 2015 gue tuh cuma nonton doang gitu. Terus selesai ngejokes gitu tanpa sadar gue ngomongin, gimana sih cara gabung ke kalian gitu-gitu. Oke. Terus mereka bilang tiap Jumat open mic aja di Jakbar, nanti juga lama-lama masuk ke grupnya sampai hari ini. Alhamdulillah stand up. Oke, lu belajar dari nol dong ya? Bener-bener dari nol. Wow, luar biasa. Iya. Dan luar biasa perjalanan dari seorang Bang Rio Dumatubun ya. Hingga akhirnya bisa bikin special show ketiga tahun ini. Iya. Ini dia nih. Antusias. Menguak rahasia keluarga. Ah, itu dia. Di Tokyo. Luar biasa loh. Oke, jelas ini bicara soal keluarga. Jelas. Karena fotonya foto keluarga. Betul. Di Tokyo-nya ini nih. Di Tokyo-nya. Kenapa harus Tokyo? Jepang. Ya, gua ngerasa kayaknya sapam satu-satunya sapam di Indonesia yang bikin pertunjukan di Tokyo. Selamat ya. Selamat ya. Keren loh. Karena nggak langsung kan orang tahunya gue nih masih sapam aja sampai hari ini. Iya. Iya kan. Karena di kompetisi dulu juga lo satpam. Ya, sapam. Jadi Tokyo itu sebenarnya adalah gue tuh selalu punya buku bucket list stand up gue. Jadi salah satunya yang belum kecontreng itu stand up di luar negeri. Jadi stand up di luar negeri kan kalau dulu biasanya diajakin, diundang atau bikin sendiri. Dulu kan kalau diajakin kita berharap Mas Panji tuh. Mas Panji kan gitu kan. Oke. Setelah dia bikin pertunjukan di Indonesia, nanti dia akan ada world tour-nya tuh. Oke. Nah, kita diajakin. Nah, sekarang Panji udah nggak world tour, orang tinggal di sono ya kan. Udah tinggal di New York ya kan. Iya, udah. Diundang kayaknya kelamaan deh sama KBRI ya kan. Ya, kayaknya opsinya terakhir adalah bikin sendiri. Oke. Makanya ngakalinnya harus duitnya dari mana nih gitu. Ternyata gue tuh punya rekaman video stand up tuh kurang lebih ada 20-an lebih lah, hampir 30-an. Itu gue taruh di membership YouTube gue. Oke. Ternyata di bulan pertama udah ngasilin duit 7 juta. Wis. Secara nggak langsung udah berangkatin satu orang kan. Kayaknya akhirnya gue konsultasi sama istri gue. Gue ajak istri gue ngopi, bilang, ini kayaknya duitnya dari membership balikin ke stand up lagi aja kali ya. Tapi pengen stand up di luar negeri, gue bilang gitu. Terus istri gue bilang, ya udah ayo beli tiketnya. Ntar dulu. Masih tuh satu orang yang berangkat. Ya kan ya? Iya, kan maunya berangkat berdua ya. Iya, gue sendiri pengennya lah. Gitu ya. Oke. Laki-laki sendiri di Jepang kan. Iya. Lanjut lagi. Akhirnya jadi nih sekarang berdua nih. Akhirnya berdua alhamdulillah dari membership. Terima kasih yang sudah join membership saya di YouTube. Pokoknya supportnya gila-gilaan. Gak main-main loh, berangkat langsung. Ya cuma informasi aja nih. Itu nyatanya orang join membership baru kebeli tiket. Penginapan belum. Join lagi. Banyak lah penginapan. Amin. Trotoar juga ada. Ya Allah, udah sapam sampai jaga lagi. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Masih ngobrol dengan Bang Rio di sini.
Bang Rio 16 tahun jadi satpam Yoi. ya. Misalnya nih kita reka adegan aja ya. Iya. Misalnya lu jadi satpam di sini. Oke. Terus ada ormas datang mau somasi gua. Gimana tuh? Oh, langsung aja Pak, emang udah bilangin dia nih. Jangan politik-politik, masih bandel aja. Langsung aja. Rio Dumatobon. Ya, sama aja dong gua. Aduh, Bang Rio. kayak sapam kayak nggak ada perlindungannya. Malah dibukain pintu. Karena sapam juga takut. Apa yang paling lo takutin selama jadi satpam? Nggak ada sih, rampok palingnya. Rampok. Rampok paling takut gua sih. Oke. Tapi alhamdulillah belum pernah sih. Iya, jangan sampai juga lah. Iya. Wah. Dan itu semua udah lo ceritain di special show yang pertama, Insecurity. Insecurity tuh ya full itu udah Oke. materi stand up gua. Bahkan teman-teman terdekat sapam gua 5 orang gua naikin di atas panggung. Biar mereka ngerasain ini loh panggung stand up gitu. Ayo naik panggung ya 5 orang ada teman-teman gua stand up. Semua naik panggung. Jadi ntar yang naik panggung yang kali ini keluarga nih, satu keluarga naik panggung. Enggak lah, enggak. Ini Oke. mah hanya ngebahas keluarga gitu. Tapi kalau ada keluarganya kan jadi nggak enak ya. Mendingan nggak ada keluarganya. Iya. Ada kombutnya nggak tapi di sini sekarang? Ada. Ya, gue kebetulan semua materi gue kombut sama istri gue Sari. Wih, keren. Udah hadir juga di sini, Iya. Mbak Sari. Iya. Mbak Sari mau kesini nggak Mbak Sari? Nanti saya agak tegang nih. Tapi kenapa kombut sama Sari? Karena kan bagian besarnya juga nyeritain dia kan. Iya. Menceritakan keanehan istri segala macem gitu. Jadi sebetulnya tuh untuk ngukur ketersinggungan istri sama jokes gue sih. Kalau dia mukanya, kayaknya jangan deh gitu. Oh iya boleh gitu, kayak lebih itu. Gitu. Ya. Tapi istri selalu support, keluarga selalu support ya. Alhamdulillah, Bang alhamdulillah Rio. ya. Karena mereka sadar makannya dari situ. Apa harapan lo buat special show lo yang ketiga ini, Antusias? Antusias itu sesuai namanya ya, karena antusias itu sebetulnya doa gue sebagai seorang stand up komedian. Jadi doa gue adalah di antusias adalah gue tuh mempersiapkan ini tuh sangat antusias banget dan banyak cerita banget yang pengen gue cerita di sepanggung secara antusias gitu. Dan gue berharap orang yang datang itu yang pengen nonton juga antusias untuk dengerin apa yang mau gue sampein itu loh. Jadi itu lebih ke situ sih. Oke. Kalau menguak rahasia keluarganya, kalau kalian penasaran beli tiketnya. Nah, itu dia. Belinya di mana? Belinya ada di Tip-Tip. Dan itu sekarang sudah masuk periode pre-sale 150.000. Kalau kalian lihat tanggalnya itu di 26 April Jakarta, 26 April dan 18 April di Tokyo. Ya. Itu ternyata sebetulnya tanggal 18 April di Tokyo adalah 1 hari setelah gue ulang tahun, 17 April. Wih. Spesial, makanya 26 April itu di Jakarta adalah tanggal dimana itu tanggal yang banyak kenangan banget sama gue lah, 26 April. Karena gue juara suci 4 tahun lalu adalah tanggal 26 April. Wih. Wow. Kenapa tanggal 26 April? Karena di tanggal 27 Aprilnya istri gue ulang tahun. Ini contoh. Dulu kalau pria. 4 tahun lalu gue adalah satpam satu-satunya di Indonesia yang istri ulang tahun dikadoin mobil karena juara suci kan. Dapat mobil, kadonya buat istri mobil. Kado tahun ini aku ngomongin kamu di panggung. Keren. Hadiahnya buat istri special show. Wow. Bener-bener family man ya. Family man, itu yang terlihat. Ya, antusias. Aslinya juga dong. Amin. Ya. Apa harapan lo untuk dunia stand up comedy di Indonesia? Ya. Berat nih serius ya? Ringan ini. Ya, harapan gue sih kayaknya semoga jokes itu kayaknya jangan gampang tersinggung sama jokes lah ya. Itu sih harapan gue. Iya, iya. Kayak aneh loh ngedemo pelawak tuh, sumpah. Di kepala gue sih ya pada saat ini ya. Menurut keyakinan lo. Ya, menurut keyakinan gue agak aneh sih. Udahlah, jokes tetap jokes gitu maksud gue, ya kan. Oke. Dan kalau kalian mau tahu banget stand up kayak gimana, tonton pertunjukan stand up langsung. Off air-nya itu beneran stand up, kalian rasain ambience-nya kayak gimana. Lu juga ngerasain sih kan ketika datang off air rasanya gimana. Jadi emang jokes tuh touch banget ke kitanya tuh kayak
wah iya ya, nggak apa-apa loh dia ngomong itu di atas panggung. Oke. Itu loh maksudnya, lebih kalau harapan gue di dunia stand up tuh untuk orang-orang tuh beli tiketnya kalau ada pertunjukan, kalau lu suka stand up, support orang yang pengkarya sebagai stand up-nya, jangan gampang tersinggung juga sama jokes stand up. Oh, oke. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Silakan Bang Rio, ke depan mungkin terakhir Bang Rio, apa yang menjadi mimpi besar lo atau cita-cita yang ingin lo gapai lagi? Kalau ngomongin mimpi itu di dalam bidang apa nih? Banyak banget mimpi gue. Apapun itu, apa mau jadi satpam lagi? Apa? Begini terus gue. Apa kan ada cita-cita mau jadi penyanyi bisa aja. Ya. Istri gue penyanyi, istri gue. Oh, iya. Istri gue. Kalau harapan gue sih kalau untuk keluarga ya, semoga gue tetap bisa tetap jadi bapak yang oke gitu. Amin. Iya kan? Jadi suami yang keren. Itu aku. Itu aku. Thank you Bang Rio udah hadir di Midnight Iya, Live ya. iya. Sukses selalu Bang Sama-sama. Rio. Kita doakan yang terbaik untuk Bang Rio dan Amin, juga amin, keluarga. amin. Dan juga special show antusiasnya berjalan dengan lancar dan Amin, sukses. Yes. Dan usai sudah Midnight Live untuk hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Aumania. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.